Ada sesuatu yang disembunyikan oleh para Islamis dari Anda tentang Islam, tentang perubahan besar yang sedang terjadi dari dalam. Yang mereka tahu, jika salah satu dari kita mengetahuinya, itu akan menjadi akhir. Dan itulah sebabnya ada perlawanan di sini. Karena kami tidak menyembunyikan informasi dari Anda. Tidak seperti para teroris jihadis radikal gila itu yang mencoba menguasai dunia kita. Dan inilah kabar baiknya. Penghentian Islamisasi dunia mungkin sebenarnya sedang terjadi dari dalam. Bukan dari kita. Dan itu dimulai dari Iran. Sekarang perhatikan Iran. Republik Islam mengklaim bahwa populasinya 99,5% Muslim. Negara ini dibangun di atas teokrasi. Konstitusinya bersifat religius. Sistem pendidikannya religius. Kode hukumnya religius. Kehidupan publik diawasi dalam satu bentuk atau lainnya oleh otoritas agama, atau setidaknya itulah gambaran resminya. Namun, pada bulan Juni 2024, kelompok untuk menganalisis dan mengukur sikap di Iran, yang dikenal sebagai Gaman, melakukan survei terhadap 77.216 warga Iran di dalam negeri, dengan penyesuaian untuk mewakili populasi dewasa yang melek huruf. Temuannya sangat luar biasa. Sekitar 70% warga Iran menentang konstitusi Republik Islam. Hanya 20% yang ingin tetap bertahan. Lihat kan, aku sudah bilang mereka mencoba berbohong padamu. Mereka mencoba menutupinya. Mereka hanya takut pada kenyataan bahwa orang-orang dari dalam yang benar-benar bisa melihat kebenaran akan melakukan sesuatu tentang betapa gilanya semua ini. Jadi mereka membungkam mereka, membungkam mereka, membungkam mereka. Tapi itu tidak membantu, karena syukurlah masih ada orang-orang yang bisa berpikir sendiri. 99% mendukung sistem demokrasi. 26% secara khusus menginginkan republik sekuler. 21% menginginkan monarki konstitusional. Bolehkah saya bilang bahwa 26% yang menginginkan republik sekuler terlihat agak berbeda dengan angka-angka yang mereka katakan kepada kita, daripada 95% dari mereka semua mendukung ini. Lihat, ini adalah operasi psikologis. Kita tahu ini adalah operasi psikologis. Kita telah melihat bagaimana mereka berhasil mencoba meyakinkan dunia barat bahwa Islam terus berkembang dan berkembang. Dan memang begitu. Jangan bodoh, memang begitu. Tapi pada saat yang sama, mereka juga berusaha mempertahankan narasi itu untuk menebar ketakutan, membuat kita tetap takut, membuat kita tetap waspada. Dan satu-satunya cara mereka bisa melakukan itu adalah dengan terus menyembunyikan fakta bahwa orang-orang dari dalam sedang berusaha keluar. Mereka tidak menginginkannya. Sebagian kecil bahkan akan menyambut baik struktur federal yang mendesentralisasikan kekuasaan sepenuhnya dari Teheran. Dan dukungan terhadap prinsip-prinsip revolusi 1979 serta pemimpin tertinggi. Tapi ini hal yang menarik. Kita semua sering mendengar tentang Iran. Tapi ini tidak hanya terjadi di Iran. Ini terjadi di mana-mana. Tapi aku malah lompat terlalu jauh. Mari kita kembali ke videonya. Ngomong-ngomong, ini dari Full of Nations, sebuah channel baru yang luar biasa dan sedang melakukan banyak hal baik. Silahkan cek mereka. Hanya menjadi 11%, turun dari 18% pada tahun 2022. 40% responden mengatakan bahwa perubahan rezim adalah prasyarat untuk reformasi yang berarti. Sekali lagi, perubahan rezim adalah prasyarat untuk reformasi yang berarti. Di negara yang selama 4,5 dekade mengekspor ideologinya, melatih milisi proksi, membangun Hizbullah, mendanai Hamas, mendukung Assad, dan menggurui dunia tentang pemerintahan Islam, penduduknya diam-diam sudah beranjak dari semua itu. Bukan sebagian, bukan sedikit, tapi secara tegas. Pemberontakan perempuan, kehidupan, kebebasan yang meletus setelah kematian Mahsa Amini pada tahun 2022 tidak hanya memicu protes di jalanan. Itu mempercepat sesuatu yang sebenarnya sudah berkembang, yaitu penolakan generasi terhadap pemerintahan teokrasi, terutama di kalangan anak muda, terpelajar, dan masyarakat perkotaan. Para peneliti yang mempelajari penggunaan internet di Iran pada tahun-tahun berikutnya mendokumentasikan sebuah fenomena yang tidak bisa dijawab oleh para ulama. Puluhan juta warga Iran mulai rutin menggunakan VPN seperti Siphon untuk mengakali filter negara. Mereka tidak hanya menonton hiburan barat, mereka juga membaca literatur murtad. Tahukah kamu, yang sangat menyedihkan dari semua ini adalah bahwa seluruh perjuangan melawan campur tangan Amerika dalam perang Iran, orang-orang tidak menyadari bahwa itu adalah inti dari Islamisasi bagi Amerika. Jika kamu adalah seseorang yang takut Islamisasi terjadi di Amerika Serikat, seperti yang telah terjadi di ISIS, maka kamu mendukung Amerika membantu menjatuhkan rezim ini. Hal-hal itu saling berhubungan, dan rakyat Iran telah berdoa agar orang-orang memahami hal tersebut. Tapi sayangnya, operasi psikologis Republik Islam Iran secara daring yang menargetkan orang Amerika telah sangat efektif, sehingga kebanyakan orang bahkan tidak memahami hal itu. Yang benar-benar gila. Menyaksikan debat antara mantan muslim dan ulama di YouTube, mereka juga ikut serta dalam saluran Telegram berbahasa Persia, di mana dasar-dasar keagamaan rezim dibongkar satu persatu melalui setiap unggahan. Perang 12 hari tahun 2025 antara Iran dan Israel hanya semakin memperdalam penolakan tersebut. Negara berusaha menggalang dukungan rakyat dengan isu pertahanan nasional. Penduduk dalam survei demi survei menolak untuk menyamakan membela negara dengan membela rezim yang menjalankannya.
Data Gaman bukanlah sebuah anomali. Data tersebut telah direplikasi di berbagai survei yang dilakukan dengan bantuan jaringan VPN, seperti Siphon, yang memungkinkan warga Iran melewati sensor negara dan menjawab dengan jujur tanpa takut akan pembalasan. Beberapa kritikus telah mengajukan pertanyaan metodologis tentang survei Gaman, dan perdebatan itu memang nyata. Namun, pola yang lebih luas, seperti keterasingan kaum muda dari otoritas ulama, menurunnya kehadiran di masjid, dan gerakan murtad bawah tanah, serta kerinduan akan sekularisme, yang jelas terlihat pada satu generasi penuh, telah didokumentasikan oleh jurnalis independen, peneliti akademis, bahkan media pemerintah Iran sendiri ketika mereka lengah. Teokrasi masih menguasai senjata, tapi mereka tidak menguasai pikiran. Tidak, memang tidak. Mereka tidak menguasai pikiran. Dan itulah sebabnya mereka sangat takut. Dan apa yang terjadi di Iran bukanlah sesuatu yang terisolasi. Kita akan segera mendengar tentang Arab Saudi, teman-teman. Aku sudah bilang, cerita tentang Arab Saudi bahkan lebih gila. Karena Arab Saudi telah dibuat seolah-olah menjadi negara yang benar-benar normal. Seperti salah satu dari kita. Tapi tidak, teman-teman. Tidak sesederhana itu. Kita akan membahas semuanya setelah kita mendengar beberapa tanggapan lagi. Kalian semua tahu, aku tidak suka menggunakan produk di kulitku, karena aku tidak ingin merasa lengket atau pori-poriku tersumbat. Aku hanya ingin merasa bersih. Dan aku tahu tidak punya ritual perawatan wajah itu seperti sebuah kejahatan. Tapi sekarang setelah aku menemukan OneSkin, sepertinya aku harus mengakui kalau selama ini aku salah. Kalian tahu, aku memang belum tua. Tapi belakangan ini aku mulai melihat perubahan pada kulitku, yang merupakan tanda-tanda penuaan. Dan itu benar-benar menyebalkan. Tapi setelah banyak dibujuk oleh teman-temanku, akhirnya aku memutuskan untuk mencobanya. Dan iya, sekarang aku benar-benar berubah. Aku tidak pernah mempromosikan sesuatu yang tidak aku percaya. Kalian semua sudah tahu prinsipku. Tapi maksudku, coba lihat saja. Bagaimana menurut kalian? Dan ini bukan hanya pengalamanku saja. OneSkin memiliki lebih dari 10.000 ulasan bintang 5, dan sekarang mereka menjadi pemimpin dalam perawatan kulit untuk memperpanjang usia kulit. Aku harus memperingatkan kalian bahwa berbeda dengan apa yang sering kalian lihat di internet, sebenarnya kalian tidak perlu rutinitas yang rumit untuk mendapatkan kulit yang lebih bagus. Lahir dari lebih dari 1 dekade penelitian tentang umur panjang, peptida OSO1 dari OneSkin telah terbukti menargetkan tanda-tanda penuaan yang terlihat, membantu kamu mendapatkan kulit tersehatmu sekarang dan seiring bertambahnya usia. Untuk waktu terbatas, coba OneSkin dengan diskon 15% menggunakan kode Meira di oneskin.co/mira. Itu diskon 15%, oneskin.co dengan kode Meira. Setelah kamu membeli, mereka akan menanyakan dari mana kamu mendengar tentang mereka. Jadi tolong dukung acara kami dan beritahu mereka bahwa kamu tahu tentang mereka dari kami. Ada cara lain juga untuk mendukung acara kami. Tentu saja dengan menekan tombol subscribe, mempromosikan video ini, dan membagikannya ke teman. Dan kami punya pengumuman yang sangat menarik segera tentang bagaimana gelombang perlawanan ini akan meluas. Banyak dari kalian yang bertanya bagaimana bisa terlibat. Dan jawabannya akan segera datang. Tapi seperti yang aku bilang, Arab Saudi tidak menunggu siapapun. Mari kita cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Arab Saudi, yang lama dianggap sebagai fondasi otoritas agama Sunni yang tak tergoyahkan, kini sedang berubah. Di bawah reformasi visi 2023 dari putra mahkota Mohammed bin Salman, polisi agama telah dibatasi. Bioskop-bioskop telah dibuka kembali. Festival musik menarik puluhan ribu orang. Dan dalam survei pribadi yang dilakukan secara anonim, peneliti independen memperkirakan bahwa 15 hingga 25% pemuda Arab Saudi diam-diam mengidentifikasi diri sebagai tidak beragama. Angka itu tidak terpikirkan 1 dekade lalu. Penolakan publik terhadap penciptaan. Itu angka yang gila, teman-teman. Itu angka yang benar-benar gila. Dan angka yang menarik. Berarti secara hukum dan sosial berbahaya di kerajaan. Tapi tren ini sangat jelas. Di seluruh dunia muslim, ada sesuatu yang lebih dalam sedang terjadi. Sesuatu yang tidak pernah direncanakan oleh para ulama. Kami sudah pernah membuat video sebelumnya tentang bagaimana internet memberikan dampak besar karena memungkinkan orang untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya tidak boleh dipertanyakan. Ingat, jika kamu adalah bagian dari semacam kultus agama Islamis ini, kamu sudah diberitahu bahwa jika kamu bahkan bertanya, mempertanyakan, atau mempertimbangkan untuk keluar, maka kamu dianggap kafir dan mereka bisa membunuhmu. Yang jelas bukan hal yang baik, tapi itu membuat orang benar-benar takut untuk bertanya. Dan kemana kamu akan bertanya? Apa yang akan kamu lakukan? Kepada siapa kamu akan memberitahu bahwa kamu sedang mempertanyakan? Bagaimana kamu bisa menemukan informasi apapun? Kamu tidak bisa, karena itu akan membuat dirimu terbongkar. Namun, internet telah memungkinkan orang untuk mencari berbagai hal secara diam-diam tanpa mendapat masalah. Dan itu telah terbukti menjadi masalah nyata bagi para Islamis ini. Internet. Selama 14 abad, penyebaran pengetahuan Islam dikendalikan dengan ketat. Para ulama, imam, institusi negara, dan tabu murtad. Di 12 negara mayoritas muslim, meninggalkan agama masih secara hukum dapat dikenai hukuman mati. Keraguan di depan umum bukan hanya berbahaya secara spiritual, tapi juga berbahaya secara fisik. Komunitas, keluarga, dan pemerintah semuanya memperkuat batasan yang sama. Kamu tidak boleh meninggalkan agama itu. Kamu tidak boleh bertanya, dan jika kamu melakukannya diam-diam, sendirian, dan dengan risiko pribadi yang besar. Smartphone mengubah semuanya.
Apa yang dialami oleh agama Kristen selama berabad-abad, reformasi, pencerahan, perdebatan panjang dengan akal dan sains, sekarang sedang dihadapi dalam hitungan dekade. Dipadatkan, dipercepat, dipaksa muncul ke permukaan oleh teknologi yang tidak dirancang oleh otoritas keagamaan manapun. Dan tidak ada satupun dari mereka yang dapat sepenuhnya mengendalikannya. Organisasi Mantan Muslim Amerika Utara yang dikenal sebagai EXMNA telah mendokumentasikan perubahan ini secara rinci. Menurut data mereka, 78% dari mereka yang meninggalkan Islam menelusuri keraguan serius pertama mereka ke ruang digital. Alhamdulillah ada internet. Setidaknya ada sesuatu yang baik yang datang darinya. Subreddit RX Muslim sekarang memiliki lebih dari 400.000 anggota. Kontradiksi hadits, kritik sejarah, keberatan ilmiah, perdebatan tentang hak-hak perempuan, perbudakan, dan murtad, semuanya sekarang dibahas secara terbuka di tempat-tempat yang tidak bisa sepenuhnya disensor oleh pemerintah manapun. Pendorong utama orang meninggalkan agama. Menurut survei XMNA sendiri, 58% menyebutkan konflik dengan hak asasi manusia, terutama perlakuan terhadap perempuan dan individu LGBTQ. 28% menyebutkan konflik dengan sains. Di balik setiap persentase itu, ada kisah individu. Seorang wanita muda di Teheran membaca filsafat terjemahan di ponselnya pada pukul 2 pagi. Tapi lebih dari itu, ini bukan hanya tentang kisah individu. Pikirkan, apa artinya ini bagi saudara-saudara, bagi keluarga, bagi orang-orang yang melihatnya kan? Ketika satu orang berani meninggalkan sesuatu, semua orang lain memperhatikan hal itu. Dan meskipun mungkin ada banyak kebencian, banyak frustrasi, dan banyak kemarahan, mungkin ada beberapa orang yang menyaksikannya dan berpikir, tunggu sebentar. Jika mereka punya keberanian, mungkin aku juga punya keberanian. Ini adalah sebuah gerakan yang menyebar. Ketika tidak ada yang mau melakukan sesuatu, maka tidak ada yang melakukannya. Tapi ketika satu orang melakukannya, orang lain mendapatkan keberanian. Orang lain lagi mendapatkan keberanian. Dan itu terus tumbuh dan tumbuh dan tumbuh. Ini baru permulaan. Seorang mahasiswa di Kairo menemukan forum agama perbandingan dan tidak pernah benar-benar kembali pada keyakinan semula. Seorang remaja diaspora di Berlin, London, atau Toronto mengajukan pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh orang tuanya dan menemukan komunitas daring yang tidak hanya memvalidasi pertanyaannya, tetapi juga memberikan jawaban. Inilah mekanismenya. Ini tidak memerlukan murtad secara terbuka. Ini tidak memerlukan perpisahan secara publik. Ini hanya memerlukan sebuah ponsel pintar dan sedikit rasa ingin tahu. Keputusan untuk keluar ketika itu terjadi seringkali berlangsung secara diam-diam selama berbulan-bulan, kadang-kadang bertahun-tahun, jauh sebelum siapapun di keluarga menyadari bahwa komitmen keagamaan itu telah hilang. Di Amerika Serikat, data dari Pew Research menunjukkan bahwa 24% orang dewasa yang dibesarkan sebagai Muslim tidak lagi mengidentifikasi diri dengan agama tersebut saat dewasa. Sekitar 23% Muslim di ASX saat ini adalah mualaf. Namun, dampak bersih dari perpindahan agama terhadap pertumbuhan populasi Muslim pada dasarnya adalah nol. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa 50 hingga 70% mualaf di Amerika akhirnya meninggalkan agama tersebut dalam beberapa tahun. Ini adalah statistik yang gila karena sekali lagi, dimanapun kamu menelusuri internet, di TikTok dan platform lain, kamu melihat begitu banyak orang yang masuk Islam. Tapi kamu tidak melihat fakta bahwa hampir 70% dan mungkin angkanya lebih tinggi justru meninggalkan agama tersebut. Mereka pergi setelah mereka bergabung. Mereka mulai, mereka sangat terpesona, lalu mereka menyadari, yah, apa yang sudah kita ketahui di sini sejak awal, dan kemudian mereka pergi. Yang berarti, gagasan bahwa kita berkembang lewat ekspansi sebenarnya tidak berhasil. Dukungan komunitas dan hambatan budaya. Inilah bagian yang benar-benar terlewatkan oleh narasi pengambil alihan. Kerangka berpikirnya menganggap identitas agama itu statis. Bahwa seorang Muslim yang lahir tahun 2000 akan tetap menjadi Muslim di tahun 2030. Bahwa proyeksi demografi bisa begitu saja mengalihkan populasi saat ini ke masa depan. Kerangka berpikir itu meremehkan efek korosif dari akses informasi tanpa batas terhadap sistem agama yang kaku. Kerangka itu meremehkan fakta bahwa ketika sesuatu benar-benar buruk untuk diikuti, pada titik tertentu, beberapa orang mungkin benar-benar bisa menyadarinya. Monopoli kebenaran oleh para ulama tidak hanya ditantang, tapi juga dikalahkan lewat manuver. Dan kemudian ada cerita demografi itu sendiri. Ya, Islam adalah agama besar dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Pew Research mengonfirmasi dalam pembaruan mereka pada Juni 2025 bahwa populasi Muslim global tumbuh sebesar 21% antara tahun 2010 dan 2020. Dari 1,7 miliar menjadi 2 miliar, 2 kali lipat laju pertumbuhan dunia lainnya. Tapi inilah yang tersembunyi di balik angka utama tersebut. Pertumbuhan itu terkonsentrasi di wilayah dengan tingkat pendidikan perempuan yang rendah dan tingkat kesuburan yang tinggi, terutama di Afrika Sub-Sahara, di mana rata-rata perempuan Muslim memiliki sekitar 3,1 anak. Begitu perempuan di wilayah-wilayah tersebut mendapatkan pendidikan, akses kontrasepsi, dan kemandirian, tingkat kesuburan langsung turun mendekati rata-rata nasional dalam 1 atau 2 generasi. Kita telah menyaksikan pola ini terjadi berulang kali di berbagai negara. Tingkat kesuburan di Iran sendiri telah turun di bawah tingkat penggantian. Tunisia dan Turki mengikuti pola yang mirip dengan norma Eropa. Bahkan di Arab Saudi yang konservatif, rata-rata perempuan sekarang hanya memiliki sekitar 2 anak. Ledakan demografi Islam hanyalah sebuah momen dalam sejarah, bukan ciri permanen dari agama tersebut.
Di Eropa dan Amerika Utara, pertumbuhan populasi Muslim sebagian besar didorong oleh migrasi, bukan oleh tingkat kelahiran yang terus-menerus tinggi di antara imigran generasi kedua dan ketiga. Sungguh gila jika berpikir bahwa salah satu solusi untuk menghadapi Islamisasi adalah dengan pergi ke Afrika, mendidik perempuan, dan memberikan mereka alat kontrasepsi. Seperti sangat gila betapa banyak hal berbeda yang sebenarnya memengaruhi dunia yang kita lihat, tapi tidak kita pikirkan. Seringkali kita berasumsi bahwa hanya ada satu jenis solusi yang bisa berhasil, seperti mengungkapkan sesuatu. Tapi ada banyak sekali hal kecil lainnya yang bisa terjadi, yang benar-benar membantu dunia dan juga membantu dalam jangka panjang untuk menghadapi masalah besar ini. Memikirkan kenyataan bahwa yang perlu kamu lakukan untuk menghentikan angka itu terus bertambah adalah mendidik perempuan. Itu jelas menguntungkan. Sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Pola ini terulang di mana-mana. Sudah diteliti, konvergensi, bukan divergensi, pada generasi ketiga. Tingkat kesuburan di antara keluarga Muslim di negara-negara seperti Inggris, Prancis, dan Jerman hampir tidak bisa dibedakan dari rata-rata nasional. Bahkan di jantung kawasan Asia Pasifik, tempat sebagian besar Muslim dunia sebenarnya tinggal, tingkat kesuburan menurun. Indonesia, negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Izinkan saya mengatakan hal ini, karena kita harus jujur. Ya, tingkat kesuburan memang menurun. Tapi jika ada 2 miliar orang yang mengidentifikasi diri dengan sesuatu, itu tetap menjadi masalah. Bahkan jika jumlahnya berkurang setengah, kamu masih punya 1 miliar orang. Ini tidak menghilangkan masalah nyata yang sedang kita hadapi. Tapi ini adalah pengingat penting. Pengingat bahwa kita juga sering terjebak dalam perang narasi mereka. Mereka telah meyakinkan kita bahwa mereka tak terkalahkan, bahwa mereka tak terhentikan, bahwa mereka ada di mana-mana, bahwa mereka terus berkembang, bahwa semua orang terjebak oleh itu. Sebenarnya itu tidak sepenuhnya benar. Mereka bekerja sangat keras untuk menjaga video seperti ini tetap disensor, untuk menutup informasi seperti ini agar orang-orang tidak mengerti. Tunggu sebentar. Pendidikan. Benar-benar membicarakan hal-hal ini. Benar-benar mengungkap masalah-masalahnya. Itu benar-benar berdampak. Kamu tidak tahu siapa yang menonton. Kamu tidak tahu apa yang sedang terjadi. Fakta bahwa orang-orang berinvestasi di Afrika untuk memberi makan perempuan, menyekolahkan mereka, dan memberikan mereka pilihan terkait kesuburan. Itu sebenarnya juga bisa meningkatkan peluang kita. Begitu banyak elemen berbeda, begitu banyak hal berbeda yang bisa kamu lakukan. Karena aku tahu, itu adalah pertanyaan yang sering sekali kita dapatkan kan soal penolakan itu. Oke, kita sudah melihat kebenarannya. Lalu apa? Ingat, kamu bisa menemukan cara-cara kreatif untuk mencari tahu bagaimana membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Dan bagian dari membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik adalah menghentikan ide-ide buruk agar tidak menyebar. Tapi cara untuk menghentikan ide-ide itu adalah dengan menyerang ide-idenya, atau dengan membantu orang-orang yang terpengaruh menjadi lebih cerdas agar mereka tidak terjebak. Kedua cara itu adalah pilihan, teman-teman. Pergilah dan pilihlah yang paling cocok untukmu. Dan tentu saja, terima kasih atas perhatian Anda terhadap hal ini.